Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, sebelum kita masuk bab yang pertama untuk kuliah elemen mesin 3, kita terlebih dahulu membahas kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa untuk mengetahui porsi tugas, UTS, dan UAS. Seperti pada mata kuliah elemen mesin 1 dan 2, pada elemen mesin 3 ini punya porsi yang sama. Untuk tugas 10-30%. Kemudian untuk UTS 35-50%. Kemudian untuk UAS 35-50%. Kemudian daftar pustaka kita menggunakan A Textbook of Machine Design yang dikarang oleh Kurmi. Kemudian ini saya terjemahkan ke dalam diktat elemen mesin 3. Yang ini nantinya sama-sama kita bagikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, kita akan bahas secara global materi yang akan disampaikan pada bab pertama dari elemen mesin 3, yaitu roda gigi lurus atau spur gear. Sebagai pendahuluan, itu akan dijelaskan definisi roda gigi. Roda gigi lurus, yaitu seperti tampak pada layar ini. Ini yang kecil ini roda gigi penggerak, kemudian yang besar ini roda gigi yang digerakkan. Lurus karena memang giginya lurus dan porosnya pun sejajar. Kemudian roda gigi lurus ini diklasifikasi, kemudian istilah-istilah pada roda gigi, kemudian material roda gigi, desain roda gigi, jumlah gigi minimum pinion itu yang kecil ini, kemudian kekuatan batang gigi gear, kekuatan batang gigi gear ini itu dibahas juga, menurut persamaan Lewis. Kemudian tegangan kerja yang diizinkan pada gigi gear, kemudian beban statis gigi, beban statis giginya, kemudian penyebab kegagalan gigi gear. Selanjutnya yang terakhir prosedur desain roda gigi lurus. Kemudian bab 2 roda gigi helix atau helical gear. Kalau roda gigi lurus spur gear, roda gigi helix helical gear. Nah, pendahuluan ini menjelaskan pengertian roda gigi helix seperti pada layar ini. Helix ini karena dia membentuk sudut di sini, sudut helix. Kemudian dia ini bisa diklasifikasikan ke dalam roda gigi lurus juga, karena porosnya masih sejajar. Kemudian dibahas istilah pada roda gigi helix, kemudian lebar permukaan gigi helix, lebar permukaannya, ini lebarnya. Kemudian jumlah gigi ekuivalen pada roda gigi helix dan kekuatan roda gigi helix. Kemudian bab ketiga itu roda gigi kerucut atau bevel gear. Pertama membahas pendahuluan, definisi roda gigi kerucut atau bevel gear, seperti pada layar ini ada gambar. Nah, di sini membentuk kerucut. Jika ini diteruskan itu mengerucut, gigi ini jika diteruskan mengerucut ketemu di satu titik, yang mana titik itu nanti bersinggungan, bersinggungan dengan gigi ini jika diteruskan membentuk kerucut. Dan di sini porosnya berpotongan. Porosnya berpotongan. Kemudian
klasifikasi bevel gear, istilah pada bevel gear, kemudian penentuan pitch angle atau sudut kisarnya, kemudian proporsi bevel gear. Ya. Proporsi itu keseimbangan perbandingan ya, perbandingan gigi-gigi, ya pitchnya, kemudian modulnya dan sebagainya. Ya. Setelah itu jumlah gigi equivalent pada bevel gear. Kemudian kekuatan, ini kekuatan giginya ya, kekuatan gigi bevel gear. Kemudian gaya aksi pada bevel gear. Kemudian desain poros. Ya. Selanjutnya bab yang keempat, roda gigi cacing atau worm gear. Nah, ini pendahuluannya menjelaskan ya, pengertian roda gigi cacing. Nah, seperti pada layar, ini worm gear ini banyak digunakan pada mekanisme atau instalasi mesin. Ya, gearbox itu banyak menggunakan worm gear. Kenapa? Karena di sini wormnya ini cacingnya, worm itu cacing ya. Worm gearnya itu yang ini, wormnya itu yang cacingnya itu yang atas ini penggerak berputar, ya. Kemudian yang besar ini yang digerakkan. Nah, ini roda gigi penggerak atau poros penggeraknya, sedangkan ini roda gigi yang digerakkan. Nah, ini porosnya di sini tegak lurus dengan tidak bersinggungan tapi tegak lurus. Nah, porosnya ini. Nah, perbandingannya bisa mencapai rasionya tuh 100. Ya, bisa mencapai 100. Misalnya penggeraknya di sini putarannya 1000, yang digerakkan ini putarannya berapa? 10. Sampai 10 rpm. Penggeraknya 1000 rpm, yang digerakkan itu 10 rpm. Nah, kalau rasionya 10, penggeraknya di sini 1000 rpm, yang digerakkan di sini 100 rpm. Jadi ini kelebihan daripada worm gear. Kenapa paling banyak digunakan pada mekanisme pada mesin, utama gearbox. Kemudian jenisnya worm, artinya jenisnya worm ini ya, yang cacing yang penggeraknya ini. Kemudian jenis worm gear yang digerakkan ini. Kemudian istilah pada worm gear ya. Kemudian proporsi untuk worm ya, proporsi untuk worm gear. Jadi di sini ada bedanya. Ini istilah yang dipakai pada buku ini ya. Itu worm itu penggerak, worm gear itu yang digerakkan. Nah, ini proporsi itu perbandingan yang seimbang. Ya, sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh peneliti ya, yang sudah disepakati ya. Kemudian efisiensi worm gear. Selanjutnya kekuatan gigi worm gear. Kemudian beban kausan gigi, gaya aksi pada worm gear, desain worm ya. Kemudian bab yang kelima, bantalan luncur atau sliding kontak bearing. Ya, sebagai awal yaitu menjelaskan sebagai pendahuluan menjelaskan pengertian daripada bantalan luncur. Nah, bantalan luncur bisa diterjemahkan sliding kontak bearing, ya, bisa diterjemahkan jurnal bearing. Nah, di sini tempatnya poros, ya, tempatnya poros, lubang untuk poros, kemudian nah ini celah atau clearance antara bagian dalam dan bagian luar ya. Nah, kemudian klasifikasi bantalan ya, jenis bantalan, kemudian material yang digunakan untuk bantalan luncur, kemudian pelumasnya. Jadi di sini ada lubang pelumas. Kemudian jadi di sini yang dalam ini innernya, yang luar tuh outer. Nah, di antara inner dan outer, inner itu bagian dalam, outer itu bagian luar. Nah, di antara
inner dan outer di sini ada celah, ya. Ada celah yang mana di situ diperlukan pelumas yang sangat kontinu, ya, kontinu dan lancar, ya. Jadi aliran pelumasnya itu harus lancar. Jika tidak lancar maka akan terjadi keausan-keausan yang menimbulkan efisiensi bantalan itu menjadi rendah. Kemudian istilah pada bantalan luncur, kemudian karakteristik jurnal bearing, ya. Jurnal bearing itu ya bantalan luncur itu. Kemudian koefisien geseknya, tekanan kritisnya, ya. Kemudian bilangan Somerville. Bilangan Somerville itu bilangan non dimensi, ya. Kalau dalam mekanika fluida itu ada bilangan non dimensi. Kemudian panas yang dibangkitkan, ya. Kemudian yang terakhir bab 6, bantalan roll atau rolling kontak bearing, ya. Sebagai pendahuluan menjelaskan pengertian atau definisi daripada ball bearing. Ini ball bearing, ya. Kalau dalam bahasa Sasak ini pelornya atau bola bantalannya. Kemudian ini inner, ini outernya. Nah, pelumasan di sini, ini lubang untuk pelumasan, ya. Sedangkan yang luar ini itu casingnya, casing. Jadi kalau seseorang itu beli klaker dapat ini, sedangkan rumahnya ini beli tersendiri, ya. Selanjutnya jenis bantalan roll, ya. Ada roll. Kalau roll berarti pelornya ini atau bola bantalannya di sini itu berbentuk roll, ya, berbentuk roll. Sedangkan ball bearing berbentuk bola, bulat seperti bola. Kemudian penandaan dan dimensi standar dari bantalan bola. Jadi ada bantalan roll, bantalan bola, ya. Kemudian ada truss ball bearing, ya, berbeda lagi, macam-macam nanti, ya. Kemudian jenis roll bearing dan roll bearing. Kemudian beban statis utama, beban statis ekuivalen, umur bantalan. Nah, ini yang terpenting ketika mahasiswa merancang perencanaan mesin itu memilih material, memilih bearing, kemudian setelah itu dihitung umurnya. Kalau umurnya lama, ya berarti kita memilih bantalan yang tepat, memilih bearing yang tepat. Kalau umurnya pendek, berarti kita ada kesalahan, memilih bantalan yang salah. Artinya apa? Ada beban statis, ada beban dinamis, semuanya itu terlalu besar. Terlalu besar, kita memilih bantalan yang kecil sehingga cepat rusak, umurnya pendek. Nah, gitu. Kemudian beban dinamis itu kita tentukan, beban dinamis ekuivalen. Kemudian beban dinamis di bawah beban yang bervariasi, ya, ada aksial, beban aksial, ada radial, ya, ada kombinasi dua-duanya, ya. Nah, ini menyebabkan beban dinamis menjadi berbeda-beda. Kemudian kehandalan dari bantalan, ya. Selanjutnya pemilihan radial bore bearing. Dan sampai di sini pertemuan yang pertama kami sampaikan. Selamat belajar, selamat mengikuti kuliah dengan penuh semangat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.